Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Muhammad Mana Salah Hidayatullah akan membahas mengenai Mukadimah Ibnu Khaldun, karya historis monumental yang melampaui zaman pada video kali ini. Ini adalah buku yang setelah saya baca, ya menarik untuk kita telusuri ya. Langsung saja kita ke pembahasannya. Dalam dunia Islam, Ibnu Khaldun adalah sosok cendekiawan sekaligus ilmuwan Muslim brilian yang mampu memajukan dunia Islam melalui berbagai pemikiran dan karya-karyanya. Salah satunya adalah Muqaddimah yang menerangkan konsepsi sejarah. Muqaddimah yang memiliki arti pengantar atau pendahuluan tidak hanya sekedar kata pembuka dalam sebuah kitab, melainkan sebuah catatan analisis mendalam tentang masyarakat, peradaban, dan perubahan sosial. Ibnu Khaldun menawarkan pemahaman baru mengenai bagaimana sejarah dan mengapa peradaban mengalami siklus naik turun. Ibnu Khaldun setidaknya menawarkan tiga konsep penting dalam karyanya Muqaddimah, di antaranya adalah umron atau peradaban. Umron atau peradaban seringkali dipahami sebagai fenomena manusia yang alamiah, di mana manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendirian untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kebutuhan akan interaksi dan kerjasama inilah yang mendorong terbentuknya masyarakat dan pada gilirannya peradaban. Ibnu Khaldun mengklasifikasikan peradaban jadi dua, antara lain umron Badawi atau peradaban Badui atau nomaden yang merujuk pada masyarakat desaan atau nomaden yang hidup dalam kondisi sederhana dengan alam dan cenderung memiliki ikatan asobiah atau solidaritas yang kuat karena tantangan hidup yang keras dan kebutuhan untuk saling membantu. Karakteristiknya adalah kesederhanaan, kebebasan, kesetaraan, keberanian, dan kohesivitas. Kemudian yang kedua adalah umron hadari atau peradaban kota atau perkotaan. Ini adalah masyarakat yang telah menetap, berkembang, dan mencapai tingkat kemajuan yang lebih tinggi dalam hal ekonomi, meliputi perdagangan, industri, seni, ilmu pengetahuan, dan kompleksitas sosial. Umron hadari muncul dari kembangan umron Badawi. Yang kedua adalah asobiah atau solidaritas sosial. Asobiah adalah konsep kunci yang menjelaskan kekuatan pendorong di balik muncul dan berkembangnya sebuah umron atau peradaban. Secara etimologis, asobiah berarti ikatan yang kuat atau solidaritas. Ibnu Khaldun mendefinisikannya sebagai solidaritas sosial, kesamaan kelompok atau ikatan kesatuan atau kekerabatan yang mendalam, yang mengikat individu-individu dalam satu komunitas. Kemudian konsep yang ketiga adalah siklus peradaban. Ibnu Khaldun mengungkapkan bahwa umron tidak bersifat statis, melainkan peradaban tersebut adalah sebuah siklus yang dapat diulang. Siklus ini seringkali diibaratkan dengan siklus hidup manusia, lahir, berkembang, dan kematian. Biasanya berlangsung selama 3 generasi atau sekitar 120 tahun, dengan satu generasi diperkirakan 40 tahun. Kita kembali lagi dengan Badawah atau kehidupan desa dan Hadaroh atau kehidupan kota. Ibnu Khaldun mengamati perbedaan mendasar antara dua jenis masyarakat, Badawah dan Hadaroh. Badawah adalah kehidupan nomaden atau pedesaan yang keras, di mana kebutuhan dasar masih dominan, dan asobiah atau
solidaritas cenderung sangat kuat karena mereka harus saling bergantung untuk bertahan hidup. Sebaliknya, hadaroh yaitu kehidupan kotaan yang lebih menetap, makmur, dan beradab. Namun, asabiah atau solidaritas mulai melemah karena individu cenderung lebih mandiri. Menurut Ibnu Khaldun, hakikat sejarah adalah catatan mengenai masyarakat umat manusia. Sejarah identik dengan perubahan dunia, evolusi, dan pemberontakan suatu kelompok, sehingga timbul berbagai kerajaan dan negara dengan berbagai tingkatannya. Begitu pula sejarah berkaitan dengan kegiatan dan kedudukan orang baik dalam mencapai penghidupannya maupun dalam ilmu pengetahuan dan pertukangan. Dan pada umumnya, segala perubahan yang terjadi dalam peradaban dipengaruhi watak peradaban yang bersifat sunatullah atau segala hal dalam peristiwa sejarah itu ketentuan sudah sesuai dengan ketentuan Allah. Kemudian siklus peradaban Ibnu Khaldun yang pertama adalah pendirian. Siklus pendirian ini dimulai ketika sebuah kelompok umumnya masyarakat Baduy atau pedalaman yang memiliki asobiah sangat kuat bersatu di bawah kepemimpinan yang karismatik. Kondisi hidup yang keras di pedalaman menumbuhkan sifat-sifat seperti keberanian, ketangguhan, kesederhanaan, dan rasa saling percaya yang mendalam. Kemudian tahap kedua adalah perkembangan. Setelah berhasil mendirikan negara, dinasti baru ini fokus pada konsolidasi kekuasaan dan pembangunan. Dengan solidaritas yang kuat, mereka mampu menegakkan hukum, membangun infrastruktur, mengembangkan ekonomi melalui perdagangan dan pertanian, serta menyatukan wilayah yang lebih luas. Kemudian yang ketiga adalah fase kejayaan. Ini adalah puncak dari siklus peradaban. Dinasti mencapai kemakmuran yang luar biasa dan kekuatan militer yang tak tertandingi. Kota-kota menjadi megah, kehidupan sosial menjadi sangat maju dan kompleks, serta terjadi peningkatan signifikan dalam konsumsi dan gaya hidup mewah. Yang keempat adalah fase kemunduran. Di fase ini, asobiah telah melemah drastis. Kemewahan berlebihan dan gaya hidup hedonis mengikis moralitas dan semangat juang. Korupsi merajalela di kalangan birokrasi, pajak memberatkan rakyat, dan keadilan mulai terabaikan. Dan yang terakhir ada fase keruntuhan. Di fase ini, dengan asobiah atau solidaritas yang hampir tidak ada, militer yang lemah, ekonomi yang terpuruk, dan rakyat yang tidak patuh, dinasti menjadi sangat rentan. Mereka tidak mampu lagi menahan tekanan dari luar. Inovasi oleh kelompok baru dengan kelompok asobiah yang lebih kuat pada akhirnya meruntuhkan peradaban ini. Dan peradaban yang mulai dari siklus pendirian ini akhirnya hancur. Dan ada atau pembahasan yang buat saya tertarik adalah salah satu karakter dasar kerajaan adalah ketenangan dan ketentraman. Makmuran adalah pilar utama yang menopang dan melipat gandakan sebuah kerajaan. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa kemakmuran terwujud melalui limpahan sumber daya dan pertumbuhan ekonomi, menjadi dasar segala bentuk kemajuan. Tanpa kemakmuran, kemampuan kerajaan untuk memobilisasi sumber daya, pertahankan angkatan bersenjata yang kuat, dan mendukung proyek-proyek besar akan terbatas.
Kemudian pembahasan selanjutnya yang membuat saya tertarik adalah kemakmuran adalah faktor pertama yang menambah kekuatan kerajaan. Kerajaan yang kuat dan stabil ditandai dengan ketenangan dan ketentraman. Ketenangan di sini tidak hanya absennya konflik, namun juga mengacu pada rasa aman dan keadilan yang dirasakan oleh publik. Ya, seperti yang kita tahu, konflik yang berkepanjangan hanya akan menambah penderitaan rakyat. Ketika rakyat hidup dalam ketenangan dan ketentraman, mereka dapat fokus pada produktivitas, inovasi, dan pembangunan. Dan pada gilirannya akan memperkokoh basis ekonomi kerajaan dan memastikan kepatuhan rakyat pada penguasa. Di sisi lain, kekacauan dan ketidaknyamanan hanya membuat keruntuhan kekuasaan karena ketidakstabilan dalam memerintah kerajaan. Kemudian pelajaran dari Ibnu Khaldun dari karya agungnya Muqaddimah untuk masa kini. Secara keseluruhan, Muqaddimah mengajarkan kita untuk melihat fenomena sosial dan sejarah dengan kacamata yang lebih mendalam dan sistematis. Ia menyerukan refleksi tentang bagaimana masyarakat dibangun, dipertahankan, dan mengapa kadangkala ia runtuh, serta wawasan berharga untuk para pemimpin, pembuat kebijakan, dan setiap warga negara untuk membangun masa depan yang lebih baik. Ya, seperti yang kita tahu, Muqaddimah ini tidak hanya sekedar catatan sejarah, namun pedoman untuk generasi selanjutnya dalam membangun suatu peradaban. Kemudian pengaruh dan relevansi Muqaddimah pada masa kini. Ibnu Khaldun tidak hanya mencatat sejarah, ia menganalisisnya secara sistematis, yang memberikan kita sebuah kerangka teoritis untuk memahami mengapa masyarakat dan negara naik dan turun. Pengaruhnya sangat luas dari ilmu sosiologi, politik, ekonomi, hingga historiografi modern. Ia mengubah cara kita melihat sejarah dari sekedar catatan peristiwa menjadi sebuah proses narasi yang bisa dipelajari dan dipahami. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.